Hi everyone, welcome back to my channel. Finally, akhirnya aku upload video lagi setelah tertunda beberapa lama karena judul dari video inilah alasan kenapa akhirnya aku telat ngupload video selanjutnya. Oke, seperti judulnya, kali ini aku bakal nge-share tentang anak aku yang akhirnya didiagnosis kalau dia tuh alergi susu sapi. Sedih banget, awalnya tuh sedih banget waktu aku denger itu dari dokter, tapi ya mau gimana lagi, kita harus ikhlas sebagai orang tua, kita harus sabar. Yang paling penting adalah kita tahu gimana cara menanganinya. Nah, video kali ini aku bakal share tentang alergi susu sapi sesuai pengalaman aku, supaya moms-moms di rumah atau new moms tahu nih, misalnya nanti anaknya punya salah satu gejala dari yang aku sebutin, mungkin bisa langsung periksa ke dokter spesialis anak. Oh ya moms, aku perlu kasih tahu bahwa anak aku itu sekarang sudah menggunakan full susu formula. Nah, dan aku harus juga kasih tahu ke moms bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk anak. ASI adalah yang terbaik untuk anak. Jadi, untuk moms-moms di rumah yang mendapat anugerah diberikan ASI yang banyak, yang berlimpah, kalian harus bersyukur. Dan susuilah ASI eksklusif 6 bulan, itu penting banget. Kalau nggak perlu susu formula, nggak usah pakai susu formula. Oke mam, jadi yang pertama kali muncul gejalanya yang aku sadari yaitu anak aku kok sering banget kentut. Jadi anak aku ini sering banget kentut-kentut gitu. Awalnya aku pikir bagus dong kalau dia sering kentut, tandanya kan berarti nggak ada penumpukan gas di perutnya, jadi nggak akan ada kolik atau perut kembung gitu loh. Tapi kok makin kesini kelihatannya kok kentutnya makin sering, disertai dengan ngeden kayak bayi buang air gitu. Dan sampai ngulet yang badannya miring, mukanya merah, lalu dia akhirnya nangis. Yang bener-bener ngeden, sampai aku kira tuh dia mungkin BAB kali ya, pas dicek tuh nggak ada. Dia ngeden, ngulet, akhirnya yang keluar tuh hanya kentut. Dan itu bener-bener sering banget terjadi kentut. Terus selanjutnya, yang ini adalah gejala yang bener-bener bikin aku sampai mau stres. Jadi anak aku itu jadi rewel karena dia tadi suka kentut, suka ngulet, ngeden sampai nangis. Ujung-ujungnya efeknya anaknya jadi rewel. Mungkin dia karena ngerasain juga perutnya jadi nggak nyaman ya mams. Akhirnya dia rewel seharian, dia bisa nangis lebih dari 3 jam, terutama di malam hari. Dia super duper rewel, sulit untuk menenangkan dia. Nah, akhirnya aku sempat berpikir kayak mungkin dia kolik kali ya, perut kembung. Aku sempat inisiatif untuk bawa dia ke Bispa gitu loh, untuk dipijat bayi kan. Supaya aku pikir, oh mungkin dia kembung, jadi mungkin bagusnya untuk dipijat. Fungsinya pijat bayi juga kan merelaksasi si baby, jadi supaya dia tidurnya enak. Jadi aku juga bisa tenang. Nah, akhirnya setelah aku bawa di sana, akhirnya dipijat lah, kata si bu bidannya kalau dia itu nggak ada kembung gitu loh. Jadi perutnya itu nggak ada penumpukan gas. Ya udah, akhirnya setelah dipijat, dibawa pulang, dan ya tidak berefek apa-apa mams. Jadi dia tetap aja masih rewel. Hanya berlangsung beberapa jam aja dia sempet tidur gitu pas lagi digendongan, tapi selanjutnya dia super duper rewel. Nah, selain 2 gejala itu yang benar-benar bikin aku akhirnya pusing gitu loh, itu yang jelas ternyata setelah aku review ke belakang, anak aku tuh juga ada ruam-ruam di sekitar wajah. Jadi itu dia suka ada ruam di bagian mata, di hidung, pokoknya di wajah yang tadinya aku pikir itu hanya digigit nyamuk. Setelah aku review kembali, ruamnya itu muncul setiap setelah dia minum susu formula. Cuma mungkin karena ruamnya kecil gitu loh, dan merah kecil, nggak gede seperti ruam-ruam yang mungkin mams-mams tahu. Jadi aku tadinya nggak terlalu fokus sama si ruam itu. Nah, selain itu anak aku juga mengalami bersin. Nah, dia tuh sering bersin, sekali dia bersin tuh bisa 4 kali.
Terus dia kadang hidungnya tuh jadi kayak pilek, tapi terus ntar hilang, terus dia pilek lagi kayak gitu. Padahal di rumah tuh nggak ada yang flu gitu loh. Terus anak aku matanya juga jadi sering berair dan sering belekan. Nah awalnya ya gejala-gejala ini nih yang kecil-kecil ini yang awalnya tadi itu aku nggak begitu concern kan kalau ternyata itu adalah bagian dari gejala alergi susu sapi. Nah, akhirnya setelah baby aku mengalami semua gejala itu yang super bikin aku stres, aku memutuskan membawa baby aku ke dokter spesialis anak. Aku ceritakan semua gejalanya dan akhirnya setelah dokter periksa semua, dia mendiagnosa bahwa anak kamu alergi susu sapi. Itu aku langsung oh my god. Tapi ya mau gimana lagi. Nah, akhirnya aku tanya, oke dok, gimana dong selanjutnya? Apa yang harus kita perbuat sama si baby aku ini? Nah, akhirnya dia mengatakan bahwa aku mesti mengganti susu anak aku. Jadi anak aku nggak bisa minum susu formula biasa karena sebelumnya anak aku itu minum susu S26 Gold. Jadi singkatnya mam, untuk baby-baby atau anak yang mengalami alergi susu sapi, jadi alergi susu sapi itu ada tingkatannya istilahnya. Jadi untuk anak-anak yang memiliki alergi ringan atau dicurigai alergi, memiliki gangguan pencernaan, atau yang memiliki resiko alergi karena kedua orang tuanya punya bakat alergi, nah itu akan direkomendasikan menggunakan susu protein terhidrolisa parsial. Apa sih terhidrolisa parsial? Jadi terhidrolisa parsial itu adalah susu formula sapi yang proteinnya itu, molekul proteinnya tuh sudah dipecah secara sebagian. Jadi membuat anak itu lebih mudah menyerapnya. Jadi si usus pencernaan anak itu lebih mudah untuk menyerap si susu tersebut. Nah, karena kan anak-anak yang alergi atau risiko alergi itu kan pencernaan itu lebih sensitif ya, Mams. Jadi dia disarankan untuk menggunakan itu. Jika dengan menggunakan susu protein terhidrolisa parsial juga tidak membaik atau gejalanya memberat, nah kemungkinan anak Mams itu mengalami alergi sedang, di mana tata laksananya juga dengan susu berbeda, yaitu dengan menggunakan susu protein terhidrolisa ekstensif. Nah, bedanya kalau dengan terhidrolisa ekstensif, yaitu susu formula sapi yang molekul proteinnya itu sudah dipecah secara keseluruhan atau dipecah secara total menjadi molekul-molekul yang sangat kecil sehingga sangat mudah untuk diserap oleh pencernaan baby. Kalau juga dengan susu terhidrolisa ekstensif ini tidak membaik, berarti mungkin gejala alergi babynya itu naik ke berat yang benar-benar tidak bisa mencerna protein susu sapi meskipun sudah dipecah secara total. Maka dokter akan merekomendasikan baby kita untuk meminum susu dengan asam amino. Jadi dari formula asam amino. Nah, untuk baby aku, dokternya itu memberikan resep untuk aku membeli dan mengganti susu formula anakku itu dengan susu yang terhidrolisa parsial, yaitu susu dengan merek Enfamil Gentle Care ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini susunya lumayan sulit aku cari di apotek-apotek deket rumahku di daerah Jakarta Utara ini, sehingga akhirnya aku menemukan dan membelinya dia di Halodoc. Ya kalau beli di Halodoc tuh cukup mahal dan ini harganya sekitar 200 ribuan. Mungkin nanti aku akan insert harganya ya, biar jelas. Di Shopee tuh jauh lebih murah dibandingkan beli di aplikasi kayak Halodoc atau apapun itu. Cuma kan memang kalau pakai aplikasi Halodoc itu datangnya cepet banget, super cepet. Jadi kalau butuh darurat, Halodoc adalah solusinya. Akhirnya aku membeli di Halodoc karena anak aku udah super nangis dan rewel banget. Jadi aku butuh segera. Dari dokter menyarankan untuk baby aku minum susu ini dan diobservasi selama 2 minggu. Kalau nanti ada perbaikan selama minum ini 2 minggu, maka susu ini harus diteruskan selama dia 6 bulan. Tapi kalau ternyata tidak ada perbaikan, apalagi disertai dengan gejala yang memberat seperti dia muntah
hijau atau BAB berdarah, itu harus segera datang ke rumah sakit karena itu menandakan bahwa gejalanya memberat dan bahaya nih buat si baby. Singkat cerita, setelah aku memberi minum baby aku si Enfamil Gentle Care ini, setelah 2 hari dia keadaannya membaik. Nah, aku di situ kayak thank God, akhirnya aku pikir oke, dia cocok nih sama si Gentle Care ini. Ya udah, aku akan meneruskan sampai 2 minggu sesuai instruksi dokternya. Ternyata berangsur-angsur sampai akhirnya seminggu baby aku kembali rewel menangis-nangis seperti kemarin. Tapi memang untuk gejala yang dia sering kentut-kentut itu berkurang dari yang awal, tapi masih ada dan masih ngeden, masih sampai nangis juga gitu loh. Akhirnya ya seperti jelaskan dokter, aku harus naik tingkat susu, mengganti susunya dengan susu yang terhidrolisa ekstensif atau susu yang protein susu sapinya sudah dipecah secara total, secara keseluruhan. Akhirnya aku membeli susu Nutramigen dari Enfamil juga. Ini sama-sama dari Mead Johnson. Si Enfamil Gentle Care ini juga dari Mead Johnson tuh. Ini Enfamil Nutramigen LGG. Di sini tulisannya susu hipoalergenik ya, dengan protein terhidrolisa ekstensif. Nah, setelah minum ini, baby aku hari ini jalan minum sekitar 3 hari. Nah, ini harganya sekitar 350 ribuan deh, Mams. Intinya makin tinggi alerginya, makin tinggi kategorinya, susunya makin mahal, Bu. Cuma buat anak, orang tua harus berusaha ya, Mams. Akhirnya ya udah, aku langsung memberikan baby aku susu ini dan alhamdulillahnya mengalami perbaikan nih setelah 3 hari minum ini. Tapi karena aku nggak mau langsung berlega hati karena pelajaran dari minum Enfamil yang ternyata cuma perbaikan 2 hari, aku masih terus mantau anak aku setelah minum susu ini. Aku akan menunggu sampai seminggu sampai 2 minggu. Kalau memang ternyata gejalanya tidak muncul lagi, otomatis anak aku cocok dan ternyata alerginya sampai di kategori alergi sedang. Aku sih berharap banget ini cocok. Kalau sampai nggak cocok, harus ganti susu lagi, Mams. Harganya lebih lagi, Mams. Cuma doakan ya Mams yang nonton supaya anak aku cocok pakai susu ini. Dan mungkin aku akan terus update story tentang anak aku ini, perjalanan anak aku ini soal alerginya, supaya Mams di rumah juga aware, atau mungkin ada Mams yang nggak sadar kalau ternyata apa yang dialami anaknya tuh sama yang aku alamin. Atau mungkin Mams di rumah yang nonton juga anaknya sama seperti baby aku, bisa sharing di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana. Mungkin masih banyak Mams yang bingung soal si alergi. Apa sih kok susu terhidrolisa parsial, ekstensif, sama amino tuh apa? Mungkin aku akan bikin review lengkapnya, contoh-contoh susu apa aja yang termasuk dalam kategori itu, supaya lebih lengkap dan lebih jelas. Oke, thank you so much buat Mams semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video aku berikutnya. Dah!